billahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahbatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian subuh yang kami hormati dan muliakan, para asatiz, para pemuka masyarakat, dewan guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, pada anak-anakku, santriwan, santriwati, siswa-siswi MTSMA yang baru hadir di pondok pesantren ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Semoga kalian di sini selama 3 tahun, kalau yang tingkat MTS sampai hadiah 6 tahun. Semoga kalian semua diberikan kekuatan lahir batin untuk terus bersungguh-sungguh menimba ilmu di tempat ini. Tentu yang diharapkan mendapat ilmu yang banyak barokah, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, menjadi harapan guru dan orang tua kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji beserta syukur wajib kewajiban ojo kita selaku ucapan puji beserta syukur kulit jabda surah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampun ijan yang rumusani berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur dulu. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah telah rumusani boleh hadir. Selamat niki anak-anakku bisa hadir pada pagi hari ini. Tentu ini yang patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Kedua kali selawat beserta salam tercurah juga ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era di jilid kiamat yang pengusaha termasuk bagian dari umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul kubra, syafaatul uzma, dengan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makin berdiri lanjutan pengajian fikih kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita sudah sampai ke bab al-libasu, bab yang menerangkan pakaian ya Mas. Dalam minggu sawin sampun berbicara tentang berbicara sembahyang haud, sembahyang dalam keadaan takut. Makin berdiri lanjut ke bab al-libasu, pakaian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi kitarain amin. Al-libasu ay la yajuzu lubsuhu wa ma la yajuzu.
makin berbicara tentang pakaian sak kanggo tekawih isi jamaah laki, ya pakaian saking kanggo tekawih. Kalau dalam kitab fikih satu-satu cara berpakaian doang diatur dalam Islam, diatur dalam agama. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan buat kalian semua pakaian untuk menutupi aurat kalian. Jadi ya fungsi libasul lakum wa antum libasul lahunna. Di dalam sebuah ayat itu disebutkan sampai-sampai seorang istri itu diibaratkan libas, pakaian. Namun dalam bab ini kita akan berbicara tentang libas atau pakaian yang kita pakai sehari-hari. Hukum libas, hukum dengan kedua pakaian. Yajuzul libasu min ayyi syai'in ghaira zahab wal fiddah wal harir. Kalian dengan kedua pakaian, pakaian sambit pun sekadu boleh, asal dulu kadu perlu macam, yakni emas, perak, dan sutra. Fayahrumun lubsuhun lirijali bighairi hajatin. Haram kadu emas, perak, sutra dengan mama, kecuali karena hajat keperluan. Namun jamaah ini jangan silakan kanggo. Namun jamaah laki taharaman telu macam pakaian. Mbenya emas, perak, kenca, sutra. Ya sahara dengan mana? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yaminihi wa qit'atan min haririn fi shimalihi. Hadza haramun ala dzukuri ummati hillan li'inatihim wa yajuzu lis-sabi wal majnun. Jadi ada sebuah hadis jamaah sekalian. Sebuah jemaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan sepotong emas atau emas mentekan si baginda Rasul oleh ima kanan. Terus sepotong kain sutra di ima kiri. Sampai Rasulullah SAW langsung berdasar, ini wahyu pakaian saharam boleh dengan mama. Le umat kesat mama baginda Rasulullah berdasar. Hada haramun ala dzukuri ummati. Ini bagian pakaian sataharaman oleh umat kesat mama. Hilul inafihim lagu halal oleh perempuan-perempuan mereka. Arti jamaah ini jangan wa yajuzu lis-sabi wal majnun. Kanggo nenda sutra emas perak tegadu isi kanak kode ganja dengan jogan. Kanggo dengan jogan kadu emas mana jogan kadu emas kadu sutra kanggo karena dia dibebaskan dari hukum. Atau kanak sandeman balik kanak kode masih kanggo ada telu macam emas ya dengan perak dengan harir atau sutra. Halatu jawazi lubsi dhahabi talata. Keadaan dengan sakanggo kadu emas arah telu keadaan. Telu tahu kalau sakanggo kadu emas. Namun secara umum dia kanggo dengan mana kadu emas, perak, dan sutra. Lalu arah tong kanggo telu macam tahu keadaan. Ya tong kanggo. Pertama, nah niki mungkin jarang, mungkin baru tahu. Namun jamaah laki insyaallah namun sugih dia narak tahu.
ya kadu kepeng ya sila. Ini tongkanggu dengan nama kadu mas. Ini kamu tahu asinu gigi. Nah, gigi mas jamaah laki kanggo kadu gigi mas. Mungkin di tahun 20 kepeng no. Sampai gigi temas. Ini khusus untuk jamaah laki atau kanggo dan jamaah bini memang kanggo. Asinna yang gigi. Ini yang gigi sakanggo dan jamaah laki. Idza qili'at ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha fayajuzu an yada makanuha sinnan min dhahabin. Emas gigi emas tekan gua oleh jamaah laki idza quliat ihda asnanihi apabila salah satu gigi empuk gigi kemudian tahu ya pasang mali gigi semu apa sadat atau sida gigi salah satu gigi meyampun kadu gigi palsu lagu sih kebetulan sugih deketan 30 kepeng, deketan 30 emas. Aromai kepiak de gigi emas kanggo. La yang tapi'u biha selama gigi sasedanun wangkam bermanfaat. Faya juzu an yada'a makanuha sinnan min dhahabin, maka boleh dia yang meletakkan memasang gigi emasnya dengan gigi itu memakai emas. Lagu dia berlebihan. Misal gigi empuk seke, ya sake no itu apa sangat gigi emas. Kanggo. Saat kedua, unmulah, berkenaan unmulah dengan sak bedoi 5 kerigi di jamalah itu. Kerigi sak kiri buntung, kerigi jari manis buntung, jari tengah buntung, hijau buntung. Berendel lamun ibham atau ibu jari. Itu dijelaskan ay unmulatun wahidatun fi kulli usbin illa unmulata ibham. Kanggo sambung isi emas seno misalnya kakuku pelang. Kerigi pelang. Beberapa kita ambilin sambung isi emas ada yang solah ruan kanggo asal dene ibhamun ibu jarinya itu tidak boleh. Namun rangkot sampat nih kanggo khinsirun apalagi kalau jari tengah. Hah? Kalau telunjuk apa? Khinsirun apa juga? Ada yang masih ingat? Kecuali ibahamun ibu jari. Lamun ibu jari dakam buntung dek kanggo kesambung simas. Lamun jari sampat ini kanggo. Jadi jamaah lah lagi lagu insyaallah dinara kita sampai mendung. Lagu niki hukum jamaah sekalian. Sekedar tekao dan dengan nama kanggo kedu mas yakni gigi mas. Lagu dede berlebihan. Buntung iman kanggo dan sambung ada sasalah dua. Kecuali guna sampai kanggo. Nah, sakatelu al-ampu. Apa ampu? Hidung. Perembeh kita ada mau tiba-tiba palang ngirum. Palang rongos. Ai idza quti'at ampuhu faya juzu an yattakhidha makanaha ampan nuzahatin. Udeleng sambung ngirum sa palangan nun isi emas misalnya. Sambung ngirum isi emas kanggo. Kanggo. Nah ini harap perlu tahu sapong kanggo dengan nama tadi emas. Yakni pertama gigi, kedua karena arah bagian rangkot imanenunya pelang sambung, sampai telur apabila pelang ngirum dengan kado emas. Lalu kan tidak mungkin. Waktu ia lalu ya tahu. Lalu inilah hukum. Garis sekali. Ini hukum yang tahu dengan nama kado emas. Halatu jawazi lubsil harir arba'ah.
keadaan tong kanggo kadu sutra niki tong kanggo kadu sutra lempat tau intinya as-sutru yakni jari kelambu tong kanggo sutranya kelambu lil ka'bati wa kuburil anbiya kadu kelambu oleh Ka'bah ya tutup Ka'bah niki sutra ya masih kanggo. Kedua jari kelambu makam para anbiya nabi-nabi. Di makamnya baginda Rasulullah kadu kelambu sutra kanggo. Makam nabi-nabi yang lain kadu kelambu sutra kanggo. Wa qala ba'dhum bahkan ada sebagian ulama membolehkan wa kadzalika kuburus sholihin semenuan jua kanggo nelek makam-makam dengan soleh. Makam-makam para waliullah ya tong kadu kelambu si sutra kanggo. Nah niki ya tong kadu sutra yang pertama dari kelambu Ka'bah, kedua dari kelambu makam para nabi-nabi dan rasul, sakatelun sebagian ulama membolehkan kanggo kadu kelambu oleh makam-makam para waliullah. Terus kedua tong kanggo kadu saran sutra ini jamaah sekalian al-ilaqah. Ambil dengan ilaqah gantungan. Lil mushafi was-sikin was-sayfi wal khiyafah. Gantungan si tergantung misal gantung mushaf Al-Quran, yang penggantung isi sutra kamu. Was-sikin dengan biasa lalu berburu. Kepiaan penggantung isi sutra latih penggorokan, latih kapus kira-kira luar biasa sih itulah aku yang penggantungan musik sutra. Wasaipi pedang, bedeng tegolok, kado piangnya penggantung musik sutra boleh. Wal khiyafah jarum. Terus kata telur al khaytu benang sutra. Benang sutra niki untuk apa? Li subhati jari benang jari dari tasbih kanggo kadu sutra. Wal miftah gantungan kunci ya gantungan kunci si sutra boleh. Wal mizan timbangan kadu timbangan dacin mas biasa kadu benang dari sutra. Terus keempat al-ghita'u tutupan penutup dengan ghita'. Al-ghita'u likulani wal abarik wal kinzani. Dan tutupan ini jamaah sekalian untuk menutup kolah atau saudu. Tepian tutupan isi sutra kanggo. Terus apa enak wal abarik ceret kendi atau apa kocor ya seperti ceret piaan yang penutup isi sutra boleh. Wal kizani atau cangkir besar boleh ditutup pakai itu pakai sutra. Al farqu bainal qazza wal ibrisim kilahuma minal harir annal ibrisim. Pakai penjelasan sutra nu ada dua macam. Sutra nu ada dua macam. Pertama keparandaran qaz. Kedua sutra keparandaran ibrisim. Beya sutra keparandaran ibrisim. Wa ma nasajat hududatu wa kharajat minhu wa hiya maytatun. Namun sutra keparandaran ibrisim yakni benang yang ditenun oleh ulat sutra. Biasa dengan anyam sutra, ulat sutra ini pintal jadi benang. Dan dia pintal ulat seno deben wasukur wahya manitatun dia meninggal mati, meninggal dunia. Ulat itu mati. Deben wapia benang si ulat sutra nu mati ya barang hasil benang samun pintal si ulat enu deben wajari sumun mati ya benang ibrisim. Lamun kaza
wa ma nasajat dudatu wa kharajat minhu wa ya hayatu. Yang benang satapia isi ulat wan sasugun ulat lagu masih biru ulat senu yaran qaza. Hukumul thawbi murakkabi min harir wa ghairi yahillu lubsuhu illam yazid waznul harir ala akhar. Fal ibratu bil wazni bil misahati wa zuhur kama dama hariru aqalla waznan aw musawiyan lahu fala yahrumu. Hukum dengan berkelambi berkering isi sutra. Yahillu lubsuhu illam yazid waznul harir. Kanggon dengan kadu pakaian lagu ukuran benang sambung kadunu benang sutra masih lian benang biasa si benang sutra masih kanggo kadu. Sakaharaman apabila berdiri pakaian kering kelambi pol ya si tepia kering kelambi nu isi benang sutra ya sahara mutlak ile dengan bamu. Lalu apabila ele pakaian atau kelambi senun arak sebagian masih luean benang biasa timbang benang sutra masih kanggo tegadu. Fal ibratu bil wazni la bil misaha wa zuhur. Harus ditimbang lagu itu. Pira keberat benang sutra, pira keberat benang biasa. Asal dede melebihi berat benang biasa benang sutra nu baru kanggo tegadu. Lagu lamun beratan benang sutra, ia ponggatu benang biasa ia sampai kanggo. La bimisahati wa zuhur ente tergantung ukuran atau tampak. Famadama hariru aqalla waznan aw musawiyan lahu balayahu. Selama ya atau tidak diharamkan apabila benang sutra itu lebih sedikit atau sama balayahu tidak diharamkan. Nah, terus ketelu hukum tatripi bil hariri. Hukum dengan pria ujung telekung misal. Kalau lamun jamaah dia kanto. Atau jamaah laki pihak pakaian kelamin berumbing isi benang sutra. Biasa di ujung-ujung pakaian itu gadun benang sak lain, benang sutra misal jadi. Berbeda hukum. Wa wa ayyaja'ala tarafa thawbi hariran fayahillu in kana la qadril adat. Sekedar kanggo negatu misal rumbingan atau penyambung ele pelek kelambi kah ele ujung atau kotun apa betak iman pakaian tersebut fayahillu in kana la qadril adat masih halal kanggo asal demi melampaui adat kebiasaan. Contoh, misal namun sekedar pelek keni doang, kadu benang sutra, nilai sak lain dua, atau leputun kelamin jamaah laki, nilai sak lain dua, sesuai dengan kebiasaan itu boleh, asal jangan berlebihan. Wala yadurru ziyadatu ala arba'i asabi' aw ala wazni baqiyati thawb. Masih kanggo apabila hanya sebesar arba'i asabi 4 jari menu kebeli. Misal kadu kantong nek pakaian kelamin isi sutra masih boleh. Nah iki masih kanggo hukum tatrizi min harir. Hukum memakai bagian dari baju kita itu atau pakaian kita itu dari sutra. Wa wada'u qita'atin min haririn khalisin ala thawbin fayajuzu bi syartin alla yazida arduhu ala arba'i asabi wa alla yaziduna wa alla yazida waznuhu ala wazni baqiyati thawb. Menikah ade nara pakaian tentu sholah lagu melin tepiaan terus lalu bajak tukang potong
Kalau ada tukang jahit kelambi, aku jamele kantung tiap benang sutra masih tiaan, ya isi misal masih kantung dengan ukuran arba'in asabi 4 jari, ini yang 4 jari. Itu sekedar tiap kantung masih kantung. Atau lilin bordir isi kain benang sutra masih kantung, masih kantung. Lagu-lagu jamaah ini ada kajian selapung pakaian isi sutra, lah bahasa masih kantung. Cuma jadi persoalan makin dengan mama ini perlu tahu macam barang ini. Dia yakni emas, perak dengan harir atau sutra. Nah, dengan panjang lebar kita berbicara berhukum dengan mama kadu emas, ele perlu tahu sabarun. Berhukum dengan mama pun kadu tanggung kadu sutra, ele baru penjelasan sabarun. No, asal ini berlebih-lebihan. Nah, makin masa ilutul libas, masalah dalam berpakaian. Nah, ini yang perlu jemaah. Al-khatimu yusannu lirajuli takhattumu bil fiddah ma lam yazid waznu ala qadri al-adah. Pertama cincin al-khatim dengan bali-ali, bara ali-ali tiang al-khatim. Nah, lagu berbenten tegadu cincin ali-ali jamaah laki ada sama pahala. Makin yusannu lirajuli takhattumu bil fiddah, kanggon jamaah laki pia dulu cincin niki isi fiddah perak. Baru kandeng kanggo sih. Lagu ala tong kanggo sekadar untuk keperluan. Malam yazid waznu ala qadri ibadah. Selama ya tidak melebihi apa yang sudah biasa. Contoh, misalnya kadu emas gagang niki si selaga perak, membahasan yang pengusami selaga, ukuran lolon ali-ali ini arak 10 gram ukuran, lagu melen kejang ke 20 gram atau tunggal segram biasa dikandung, berarti melebihi ukuran. Biasa terkadu apa yang cocok kali 10 gram, oh kandung. Wa yusannu an yakuna fi khinsirin liyadil yumna awil yusra thumma bil sirin wa an yakuna qasuda filal kaf wa yarumu takhattumu bil dhahab wa yukrahu bil hadid. Nah, sunnah entah lamun tebalian ini kita jelaskan an yakuna fi khinsirin liyadil yumna tesurut tahun sunnah ini mas baru kamu. Lamun menurut kesunahan, mun kadu ali-ali khinsiri. Apa kata khinsiri? Kelingking menurut dia tersunah. Nah, penjelasan. Liyadil yumna le tangan iman sa kanan, awil yusra atau iman sa kiri masih sunnah. Sunnah nih. Berembel lamun teh. Boleh. Ini sunnah. Wasalur ini sunnah. Ada satu ternyata kedua liali dua ngarak cara. Jamaah ini jamaah laki jelas masalah liali. Awil yusra atau tangan kiri. Thumma bin surin baru jari manis. Wa ayyakuna tasru dakhilal qab. Terus macam senun adik samau pahala jamaah lagu tinggi kan tiara berbeda menit tersurut mata tenun dalam kata adik samau pahala alal qab harus dalam lakukan aneh si terboya si dengar lagu kesunahan sebenar bikin dan dengan baliali jamaah laki terus badan ini dalam boleh. Lagu berbeda luar boleh, mubah tanggung. Ini sampai haram. Lagu adik sama sunnah, kesurut sekali buat pemenuh adik sa dalam boleh. Nah, itu dengan balian. Nah,
Di dalam kitab dijelaskan tassuhu dakhilal kap. Hendaknya matanya itu di dalam kap. Apa kena kap? Kaput telapak tangan. Terus wayarumu tatahaddumu bidzahab. Haram tegadu ali-ali emas. Wa yukrahu bil hadid. Makruh tegadu ali-ali kadu besi. Ternyata mun kadu besi itu makruh. Deman sampai haram. Kan biasa di besi kadu. Terus yang kedua al-isbal. Makin berbicara tentang isbal. Mbekalan isbal lamun tebeselemu. Nih, diperhatikan anak-anakku. Atau beselanya sekedar lamun sembahyang kesuruh tekeles selana dari atas badan naik. Mun tebekering kesuruh tebekering atas badan naik hari isbal. Al-isbalu berisbal wa mujawazatu thawbi wal izar wasirwal ka'bain, menjulurkan atau menurunkan ujung pakaian, ujung gamis, ujung celana antara di atas dua mata kaki. Wa huwa makruhu wa yahrumu in kana bi tasdir khulaya. Bahkan lamun tertutup badan nih badan lain tadi ini untuk yang laki. Lamun bertutup le badan lain tersebut hukum makruh. Tahun sunnah le atas badan lain. Ande dekadu kering waktu sak sembahyang atas badan lain. Ande dekadu selana dende selana sampai tutup badan lain. Lamun nutup hukum makruh. Bahkan haram katanya. Mana tempatnya haram? Yakni ketika berpakaian dengan maksud tujuan riya, maksud tujuan sombong. Pengerero sampai potong selendang sampai seputana, tapi dengan niat sombong. Itu hukumnya haram. Lagu lamun sekadar tertutup mata kaki baru hukum makruh. Berbeda lamun kesembahyang ada sak ini hukum makruh suruh keles potong selendang ada sak di atas badan naik. Wa yahrumu in kana bi qasdil khulaya. Bahkan haram hukumnya ketika kita berpakaian sampai menutup mata kaki dengan sifat sombong. Terus sakatelu garis kedua. Supaya habis pembahasan sakatelu al-imamah dengan bersorban. Ampura namun ya sebenar menurut hukum lakukan sampun dan jelasan masalah imamah. Imamah ini dengan bersorban, apakah dia lalu haji maupun malu haji sunnah pakai sorban. Cuman kalau melihat yang perusami akan menimbulkan fitnah. Fitnah tak beda soal haji fitnah. Yang pun dende dah bengak jamaah, lamun serminang jamaah tablik, maran de para haji doang selaku. Belum tentu masih. Lagunya paling apa tuh jadi sorban? Karena dia mengikuti hadis ini, mengikuti kitab ini. Dan dengan bersorban beli mau pahala, terutama ketika saat sembahyang. Ini masalah sorban al-imamah. Yusannu lubsuha li-sholati li-tajammun. Sunnah dengan bersorban waktu saya sembahyang atau waktu saya lalu berkelampan dengan sabu ingkesan tadaruan. Lebih-lebih lalu hadir pengajian. Sunnah dengan pakai imamah. Dikatratil ahadits waridati, karena banyak hadis yang meriwayatkan tentang kelebihan dengan kadu sorban. Wa yusannu an yaj'ala laha adbatan. Sunat lamun bersorban tepiaan elong sekedi. Adbah elong, kan berelong. Sampai tahap 10 elong, elong iki tatur di dalam kitab.
Wa yusannu ayyajala laha agbatan, sunat waktu sabesorban tepiaan elok buntut, agbatan buntut. La tangkusu an arba'i asabi, dendeng kurang oleh empat jari kebelun lekte, dendeng kurang. Wala tazidu ala zira'in, dendeng kanggo lebih elek sahasta. Sahasta no ya kebelun, dendeng lebih oleh sahasta kebelun poton sorban no, elong sorban. Wa in zada falaha hukmul isbal. Lalu apabila drongo melebihi sahasta pada hukum dengan isbal sabar, dengan pengereros poton lewo pada hukum makruh, pada hukum dengan sampai selanda sampai tutup mata kaki terutama kenyikan saya gawe ibadah pada hukum. Namun lebih oleh sahasta kebelun elong sorban. Wa yursiluha baina katifaihi, lamun dia poton sorban antara dua katipun bahu, artinya tengah-tengah lekana kok ni kita ojo bawah, au ala yamini atau bahu yang kanan lain poton elong ni ke kanan, dan tengah-tengah masih kanu masih sunat. Terus au ala yasari atau sebelah kiri. Nah, lagu biasa lamun tepian elong sorban, elek tengah antara dua bahu kita. Wala yukrahu lubsuha bidunil adbah, nem makruh apabila netau ya elong, sekedar menu-menu walaupun dia nara elong, masih nem makruh, masih kami. Aku masih dek makruh. Wala yukrahu lubsuha bidunil adbatin, tidak makruh orang yang bersorban lalu dia betul buntut, dia betul elong. Terus keempat terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat yang pengusaha dan anak-anakku. Yang keempat, atau bu muzaffaru wal muasfar. Berhukum dengan ini jamaah laki. Berhukum jamaah laki kadu pakaian sawah warna. Sakadu zafar atau uspur. Yahrumu lubsuhuma lirrajul, haram kadu. Lagu dia satu warna ini, pakaian satu warna kanan, arah tu le Mekah doang kau nara tiwo, sopo talatan saran, uspur dan zakpar. Lamun kadu dua uspur atau zakparan dia simpu warna pakaian dia seharam dengan berbeda namun wantek gede. Masih ya berarti pakulukan benang kanasan putih buat warna asing kanggo sakedan haram untuk yang pakai warna uspur dan zakparan. Dua kayu uspur zakparan ini dia gadun dengan warna pakaian lain. Di zaman Rasulullah SAW